Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di channel aku. Kali ini kita bakalan bahas tentang teknik pengumpulan data dengan pendekatan objektif. Nah, yang pertama ada bentuk penelitian. Bentuk penelitian yang digunakan dalam penelitian terhadap karya sastra ini adalah penelitian sastra yang bersifat deskriptif kualitatif. Menurut Semi dan dalam Suwardi Endrawara pada tahun 2003 halaman 5, penelitian kualitatif dilakukan dengan tidak mengutamakan angka-angka, tetapi menggunakan ke dalamnya penghayatan terhadap interaksi antara konsep yang sedang dikaji secara empiris. Bentuk penelitian kuantitatif ini dapat memberikan rincian yang kompleks tentang fenomena yang sulit untuk diungkapkan oleh peneliti kuantitatif. Nah, selanjutnya ada sumber data dan data. Sumber data utama dalam penelitian deskriptif kualitatif adalah kata-kata dan tindakan. Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan adalah sumber data tertulis berupa novel Asmarani karya Suparno Brata. Selanjutnya data. Data merupakan keterangan atau bahan nyata yang dapat dijadikan dasar kajian. Dalam penelitian ini berupa teks novel Asmarani yang mengandung unsur-unsur intrinsik dalam karya sastra seperti fakta-fakta cerita, tema, dan sarana-sarana sastra yang menggunakan teori fiksi Robert Santoni serta aspek-aspek psikologi sastra dalam novel Asmarani karya Suparno Brata. Selanjutnya, yang ketiga ada teknik pengumpulan data. Berdasarkan data yang digunakan, maka teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah yang pertama, teknik analisis struktural. Teknik ini digunakan untuk mengambil data literal, data yang membangun unsur intrinsik suatu novel Asmarani karya Suparno Brata dengan teori struktural Robert Stanton, sehingga didapat data kategoris yang berupa alur, karakter, latar, tema dan judul, sudut pandang, gaya dan ton, simbolisme, ironi, atau saran cerita. Nah, selanjutnya ada teknik konten analisis atau analisis isi. Di sini, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah teknik konten analisis atau analisis isi, yaitu menganalisis isi yang terdapat dalam karya sastra. Analisis isi dalam karya sastra adalah pesan-pesan yang dengan sendirinya sesuai dengan hakikat sastra nih teman-teman. Isi dalam metode analisis ini terdiri dari dua macam, yaitu isi laten dan isi komunikasi. Isi laten adalah isi sebagaimana yang dimaksudkan oleh penulis dan menghasilkan arti, sedangkan isi komunikasi merupakan isi sebagaimana yang diwujudkan dalam hubungan naskah dengan konsumen dan akan menghasilkan makna. Nah, yang selanjutnya yang keempat ada teknik analisis data. Teknik analisis data bertujuan untuk menyederhanakan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Analisis data penelitian kualitatif terdiri dari 3 komponen, yaitu reduksi data, sajian data, dan verifikasi serta simpulan data. Yang pertama kita bahas redukasi data. Redukasi data adalah merampingkan dengan memilih data yang dipandang penting, menyederhanakan, dan mengabstraksikan. Analisis data dimulai setelah mengumpulkan data-data dari struktural novel Asmarani karya Suparno Brata yang menggunakan teori Robert Tantoso yang meliputi fakta-fakta cerita yang meliputi karakter, alur, latar, tema, serta saran-saran sastra yang meliputi judul, sudut pandang, gaya, dan ton, simbolisme, dan ironi. Selain itu, data yang lainnya diperoleh dari mencari referensi dari buku, artikel, dan sebagainya yang terkait dengan masalah yang akan diangkat nih. Hasil dari pencarian referensi tersebut dijadikan sebagai data psikologi sastra. Setelah semua data diperoleh, selanjutnya dilakukan reduplikasi data yang sesuai dan tepat.
Nah, selanjutnya ada sajian data. Tahapan selanjutnya setelah melakukan reduksi data atau pemilihan data yaitu penyajian data. Sajian data adalah menyajikan data secara analisis dan sintesis dalam bentuk uraian dari data-data yang terangkat disertai dengan bukti-bukti tekstual yang ada. Sajian data mengenai unsur struktural novel Asmarani Kaya Suparno Brata yang meliputi fakta-fakta cerita yang meliputi karakter, alur, latar, tema, serta saran-saran sastra yang meliputi judul, sudut pandang, gaya, ton, simbolisme, dan ironi, serta aspek psikologi dalam sajian di data dapat disertai dengan kutipan langsung yang sesuai dengan unsur struktural atau aspek psikologi yang dimaksud agar datanya disajikan lebih jelas. Pada penarikan kesimpulan, merumuskan apa yang sudah didapatkan dari reduksi data maupun kegiatan pengumpulan data. Proses penarikan data dilakukan setelah data-data pada tahap reduksi data dan sajian data terkumpul dan tersusun penarikan kesimpulan. Tidak bisa sekali jadi, sehingga perlu terjadinya pengulangan proses, seperti unsur strukturnya, yaitu yang meliputi fakta-fakta, cerita yang meliputi karakter, alur, latar, tema, serta sarana-sarana sastra yang meliputi judul, sudut pandang, gaya, ton, simbolisme, dan ironi. Apabila dirasakan belum memenuhi maka dapat dilakukan pengulangan proses supaya lebih meyakinkan. Nah, sekian penjelasan saya tentang teknik pengumpulan data dengan pendekatan objektif. Semoga ilmunya dapat bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Dadah!